Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balubay TV dengan bahasan dari tata cara sholat, di mana pertemuan terakhir kita telah kita sampaikan tata cara sujud di dalam sholat. Bahwa sujud adalah rukun di dalam sholat, di mana seorang yang tidak atau melewati atau dia meninggalkan sujud maka sholatnya menjadi batal. Nah, di pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwa sujud di atas 7 anggota badan, kemudian juga berkaitan dengan sholat di atas tikar ataupun sajadah ataupun yang lainnya. Nah, sore hari ini kita akan melanjutkan kembali bahasan doa-doa di dalam sujud. Doa-doa di dalam sujud ketika sholat. Perlu kita ketahui bahwa sujud ini adalah suatu amal ibadah yang memiliki kedudukan yang besar. Suatu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah kita sebutkan di dalam bahasan keutamaan sujud. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di dalam hadisnya, Rasul bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala manakala dia dalam keadaan sujud di dalam sholat. Posisi seorang hamba yang ketika itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika dalam keadaan sujud di dalam sholat. Bukan hanya sekedar sujud, tetapi karena di dalam sujud ini ada doa-doa yang dipanjatkan. Ada zikir-zikir yang kita baca di dalam sujud, sehingga menjadi kedudukan yang besar di dalam sholat. Kemudian juga bahwa sujud ini adalah posisi seorang yang ketika itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika dia meletakkan kepalanya, dan kepala adalah sebagai simbol keutamaan, simbol kemuliaan. Kemudian dengan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sujud, menghadapnya. Kemudian kita membaca doa. Apa doa-doa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sujud? Kita akan menyampaikan di sini ada
ya ada 4 bacaan. Walaupun ada di sana bacaan-bacaan dan doa-doa yang lain ketika sujud, ya, tetapi kita akan menyebutkan di sini ya ada 4. Kenapa kita tidak menyebutkan hanya 1? Karena kita diperintahkan untuk ya membaca doa-doa itu ya untuk menjadikan apa? Ya berbeda-beda. Sebagaimana ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud pun tidak hanya dengan 1 doa. Rasul pun berdoa dengan ya bergantian dalam doa-doa yang dibaca. Ada kalanya membaca doa ini, ada kalanya membaca doa itu. Ya. Dan kita juga dalam sholat mencontoh Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian mencontoh saya salat. Maknanya ketika Rasul sujud, kemudian Rasul membaca doa-doa yang ada di dalam sujud, ya. Ternyata di sana ya Rasul berdoa dalam sujud itu bukan hanya 1 doa. Maka kita juga contoh. Kita juga mau meniru. Karena Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat, maka itu contoh. Kemudian yang keduanya, kenapa Rasul mengajarkan kepada kita ada beberapa macam doa sujud? Agar kita di dalam berdoa, kalau sudah misalnya 1 terus bacaan itu terus sebenarnya enggak masalah. Tidak masalah membaca 1 doa yang itu diulang-ulang setiap kali sujud, nggak masalah. Tetapi ketika kita mengganti atau mengganti dengan doa yang lain yang itu doa sujud, ini lebih baik. Kenapa? Karena kalau 1 yang itu terus dibaca, akhirnya sholat ini ya bisa menjadikan kurang tadabbur, karena sudah menjadi refleks, sudah menjadi sesuatu yang dia baca dengan refleks. Berbeda ketika berganti lagi, ya besok ganti lagi, ya. Tetapi tentunya di sini ya tidak ada kewajiban mengganti-ganti ya di dalam doa. Ini dianjurkan, ya dianjurkan ya untuk untuk ya menyeragamkan atau maknanya ini mengganti ya di sisi lain doa-doa sujud itu tidak satu macam. Dan ketika kita membaca doa sujud perlu kita pahami maknanya. Perlu kita pahami maknanya. Bayangkan itu setiap hari kita baca. Doa sujud kita setiap hari membacanya. Maka minimal yang kita baca di dalam sujud kita pahami maknanya. Kemudian kita pilih mana yang paling mudah bagi kita untuk membacanya. Ya, kita pahami maknanya dan kita pilih doa yang paling mudah untuk kita. Karena ya tidak setiap orang itu sama. Ya, oh ini saya paling mudah doa ini. Ada yang panjang dia mudah, ada yang pendek aja sering lupa. Maka ya, pilih yang paling mudah. Yang penting itu ada contoh dari Nabi SAW, ada Rasul mengajarkan kepada kita, maka baca. Kemudian berusaha ada memahami ya apa yang kita baca. Ya, berusaha memahami apa yang dibaca ketika sholat, bukan hanya ketika membaca Al-Fatihah saja, tetapi juga doa-doa yang lainnya kita dianjurkan untuk memahami bacaan yang kita baca. Masa sholat sudah 20 tahun, ya, doa sujud setiap hari dibaca, tetapi enggak tahu maknanya, ya, tetapi tidak tahu artinya. Padahal itu Rasul yang mengajarkan, Allah yang memerintahkan. Ya. Seandainya kita dapat surat dari orang terkenal yang bahasanya bukan bahasa kita, sedangkan kita nggak paham ini artinya apa, kita akan berusaha mencari
Orang yang apa? Orang yang mampu menerjemahkan apa artinya. Ya, itu manusia. Ya. Apalagi ini Allah yang memerintahkan, Allah yang memerintahkan untuk kita memujinya, untuk kita berdoa ketika sujud. Sedangkan kita selama hidup ini, ya, kita telah diberikan karunia, nikmat, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tentunya kita ada usaha di dalam apa yang kita baca di dalam sujud kita. Sehingga sholat yang kita lakukan, sholat yang kita amalkan memberikan efek. Memberikan efek di dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, adapun yang pertama, doa yang pertama, yaitu doa di dalam sujud yang pertama adalah, ya bisa dicatat, Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Saya ulangi, Subhana Rabbiyal A'la. Sudah siapa? Sudah dicatat? Ulangi, Subhana Rabbiyal A'la. Ini doa yang pertama. Ya, ini singkat. Ya. Enggak perlu ngafalin ya berjam-jam, Subhana Rabbiyal A'la. Ya, ini singkat, mudah kita hafal. Ya, mudah untuk kita amalkan. Karena agama Islam ya mudah. Walaupun Al-Qur'an itu bahasa Arab, sunnah Nabi, hadis Nabi itu bahasa Arab. Tetapi di dalam sholat, ya, doa-doa yang kita baca di dalam sholat tidak ada yang sulit. Ya. Tidak ada yang sulit, bisa dibaca siapapun, dimanapun dia bisa baca. Orang yang sudah Orang yang sudah dari kecil masuk Islam atau dari kecil dia beragama Islam atau orang-orang yang baru masuk Islam mudah membaca doa ini. Tanpa adanya kesulitan, Subhana Rabbiyal A'la. Ya. Dan disunahkan kita membaca doa Subhana Rabbiyal A'la ini dalam sujud kita 3 kali. Ya, Subhana Rabbiyal A'la itu 3 kali. Ya. Tentang doa ini disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. An Hudzaifah ibnil Yaman. Dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwa katanya Hudzaifah ibnul Yaman, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sajada, apabila Rasul sujud ketika salat, faqala, maka Rasul membaca Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Disebutkan sampai Ya 3 kali. Ya. Ya disebutkan 3 kali. Boleh enggak? Kalau untuk Untuk menambah boleh. Ya. Ya minimal 1, kemudian disunahkan itu 3 dan boleh ketika menambah, apalagi mungkin ya imamnya lama, ya kita baca. Ya, kita memperbanyak ya doa di dalam sujud. Ya, boleh kita menambah doa di dalam sujud. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika sujud. Fa aktsiru du'a, kata Rasul, maka perbanyaklah kalian untuk berdoa. Perbanyaklah oleh kalian untuk berdoa. Maka kita boleh ya berdoa dengan doa ini, kemudian kita ya menambah ya doa di dalam sujud. Sebagaimana Rasul tadi mengatakan fa'aksiru doa, maka boleh kalian atau Rasul mengatakan perbanyaklah oleh kalian berdoa. Apalagi kalau kita sholat sendiri. Ya, apalagi kita ketika sholat sendirian. Berbeda ketika kita sholat jamaah. Kita pengen memperbanyak doa di dalam sujud, tetapi ya imam sudah bangkit.
Nggak mungkin kita masih sujud sendirian. Ya, dengan alasan kita diperintahkan banyak doa, makanya saya sujud terus. Ya, tapi apa? Tapi ya menyelisih imamnya. Kalau sholat sendirian maka ini apa? Lebih leluasa, lebih banyak yang bisa kita baca. Tapi seringkali kita menyaksikan justru ketika sholat sendirian malah yang paling cepat. Ya, ketika sholat jamaah masih bisa dia mengikuti. Tetapi malah seringkali kalau sholat sendirian cepat. Ya, kelasnya kelas apa? Kelas eksekutif. Ya, itu kalau sholat sendirian malah. Ya, padahal nggak ada yang ganggu maknanya. Nggak ada yang ya bisa diatur. Kalau sholat jamaah enggak, karena sudah ada imamnya. Adapun kalau sholat sendirian bisa kita atur. Ya, bisa kita atur sendiri. Ya, tetapi sayangnya banyak dari kita ketika sholat sendirian itu lebih cepat karena keburu-buru. Nah, apa artinya subhana rabbiyal a'la? Adapun arti dari doa sujud yang pertama ini, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Rabbku, al-a'la yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbi, Rabbiyah, maha suci Rabbku, yang paling tinggi, yang maha tinggi, yang maha tinggi. Ini adalah doa di dalam kita sujud. Artinya subhana, subhana ini adalah makna dari Allah maha suci. Allah maha suci. Suci dari apa? Dari kekurangan, dari kekurangan dari aib, dari kekurangan keburukan. Allah maha suci. Ya, Allah maha suci di dalam perbuatannya, di dalam nama-namanya, ya, ataupun di dalam ya peribadahan kepadanya, maka Allah maha suci. Ya. Allah maha suci dari apa yang manusia ya banyak dari manusia menyekutukannya. Wa Allah subhanahu wa ta'ala maha suci di dalam nama-namanya, di dalam perbuatan-perbuatannya. Ya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ya kita ketika berdoa di dalam sujud kita sedang memuji Allah, menyanjung, mengagungkan bahwa Allah maha suci. Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya. Allah tidak memiliki anak. Ya. Allah tidak tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang musyrikin. Ya, orang-orang yang menyekutukan ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha suci di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah maha suci dalam perbuatan-perbuatannya ya, dari kekurangan-kekurangan apapun Allah maha suci. Kemudian Rabbi, yaitu subhana, yang maha suci, Rabbiyah, yaitu Rabbi, Rabbku. Apa makna Rabb? Makna Rabbi atau Rabb itu adalah yang menciptakan, kemudian yang mengatur dan yang memiliki. Ya. Maha suci Allah yang menciptakanku, yang mengaturku dan yang menguasaiku. Menciptakan, mengatur, kemudian Allah yang menguasai, yang memiliki. Itu makna dari Rabb. Ya. Allah yang menciptakan manusia, yang menciptakan semua makhluknya termasuk manusia. Yang dulunya kita enggak ada. Hari ini kita ada di dunia, Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Di antara makhluknya adalah manusia. Dan manusia adalah makhluk yang baru. Ya. Sebagaimana ya, dahulu Allah menciptakan juga manusia kemudian mematikan terus, termasuk kita. Ya. Berapa umur kita di dunia?
Kalau umurnya 30 tahun, maka 31 tahun yang lalu belum ada di dunia. Kalau umurnya 60 tahun, 60 tahun atau 61 tahun sebelumnya belum ada di dunia. Ya. Maka kita manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian juga Allah yang menciptakan kita dengan bermacam-macam dan sangat banyak jumlahnya. Allah menciptakan manusia bukan cuma satu, bukan cuma dua, tetapi tidak bisa kita menghitung. Allah yang menciptakan. Dan Allah juga yang tahu berapa jumlah manusia dari manusia pertama Nabi Adam alaihi salam. Tahun berapa? Belum tercatat di zaman Nabi Adam. Ya. Kemudian dengan bermacam-macam manusia yang Allah ciptakan itu dengan penampilan dan wajah yang berbeda. Berbeda-beda kita hidup. Allah ciptakan manusia yang menciptakan dengan wajah yang berbeda-beda walaupun jumlahnya sangat banyak. Walaupun mungkin ada kembar, atau katakanlah kembar siam, tetap ketahuan mana yang kakaknya, mana yang adiknya, pasti ada perbedaan. Ya. Anak kembar, tetap ada perbedaannya. Mungkin bagi orang yang jauh baru ngeliat sama ya, tapi bagi orang tuanya nggak asing. Bagi orang tuanya tahu mana kakaknya, mana adiknya, paham. Allah menciptakan manusia yaitu baru. Manusia baru. Ya, kita 10 atau 100 tahun yang lalu belum ada di dunia. 90 tahun yang lalu kita belum hadir di dunia, kemudian Allah ciptakan kita. Kemudian Allah menciptakan manusia dengan jumlah yang begitu banyak. Dengan wajah yang berbeda-beda, dalam kondisi yang berbeda-beda, dalam bentuk rupa pun berbeda, ada yang kulitnya putih, ada yang coklat, atau mungkin yang kulitnya kuning, macam-macam, ada yang hitam. Rambutnya pun beda-beda, ketika lahir pun beda-beda, ada yang gampang, ada yang susah. Ya. Nah, kemudian Al-A'la, Allah Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi, Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah, Maha suci Rabbi, Maha Tinggi. Allah Maha suci, Maha Tinggi. Ketika kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Allah Maha Tinggi, kita sedang meletakkan kepala kita. Kita sedang meletakkan kepala kita di tempat yang paling bawah. Dan kita sedang menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mungkin di dunia terkadang merasa paling benar, terkadang kita di dunia sombong, maka ingat ketika kita meletakkan wajah kita di tempat yang paling bawah, kita sedang memuji Allah yang paling tinggi. Ya. Ini doa yang pertama. Kemudian yang kedua, di sana ada tambahan setelah Subhana Rabbiyal A'la, itu ada tambahan wa bihamdika. Wa bihamdika. Jadi doa yang kedua, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdika.